percakapan kali ini kami akan mempresentasikan sejarah dari Candi Prambanan untuk melengkapi tugas ujian praktik untuk mata pelajaran sejarah. Anggota kelompok kami terdiri dari Alia Zahra, Putri Urbila, Raihansa, dan Rizky Akbar. Candi Prambanan. Masuk pada pengertian, Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Pada bagian letak dan perambanan, letak candi ini terletak di antara Desa Prambanan, Pulau Jawa, kurang lebih 20 km timur Yogyakarta, 40 km barat Surakarta, dan 120 km selatan Semarang, persis di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bagian 3 adalah sejarah dari Candi Prambanan. Selanjutnya ada sejarah Candi Prambanan. Kisah sejarah Candi Prambanan. Pada zaman dahulu Alkisah terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Prambanan. Rakyat di kerajaan tersebut hidup dengan tentram dan damai, hingga suatu hari kerajaan Prambanan tersebut diserang serta dijajah oleh negeri Panggi. Tentara kerajaan Prambanan merasa kewalahan menghadapi serangan dari tentara negeri Pengging, sampai akhirnya kerajaan Prambanan kalah dan kerajaan Prambanan dikuasai oleh negeri Pengging. Tampuk kepemimpinan pun akhirnya dipegang oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah seorang pemimpin jahat serta kejam. Siapapun yang tidak menuruti perintahnya akan dihukum mati. Gaya pemerintah yang semena-mena inilah yang tidak disukai oleh rakyat Prambanan. Lalu selain terkenal semena-mena dan kejam, Bandung Bondowoso juga terkenal memiliki kekuatan sakti serta memiliki pasukan jin dalam jumlah yang banyak. Lalu hingga suatu hari Bandung Bondowoso mengamati gerak-gerik Putri Roro Jonggrang, putri Raja Prambanan yang cantik jelita, sampai akhirnya Bandung Bondowoso meminang Roro Jonggrang untuk dijadikan istrinya. Dengan terkejut, Roro Jonggrang pun berpikir keras tentang cara apa yang harus dia tempuh. Karena bila Roro Jonggrang menolak pinangan Bandung Bondowoso, pasti Bandung Bondowoso akan murka dan marah, sehingga keselamatan masyarakat Prambanan akan terancam. Oleh karena itu, akhirnya Roro Jonggrang menerima pinangan Bandung Bondowoso. Namun, Roro Jonggrang mengajukan sebuah syarat. Bandung Bondowoso harus membangun 1000 buah candi dalam waktu semalam. Mendengar syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang tersebut, Bandung Bondowoso merasa sangat marah. Namun, oleh para penasehatnya, akhirnya Bandung Bondowoso diberi sejumlah alasan bahwa Bandung Bondowoso pasti mampu membangun 1000 buah candi dalam waktu semalam dengan bantuan pasukan jin. Kemudian Bandung Bondowoso melakukan ritual untuk memanggil pasukan jinnya, dan kemudian proses pembangunan 1000 buah candi pun dimulai. Dari kejauhan, Roro Jonggrang menatap kesibukan para jin dalam membangun candi dengan kekuatan jin. Proses membangun 1000 buah candi pun berjalan dengan sangat cepat. Melihat bahwa pembangunan candi tersebut hampir selesai, Roro Jonggrang kemudian memanggil para dayang-dayang. Sebagian para dayang diberi tugas untuk membakar jerami kering dan sebagiannya lagi diberi tugas untuk memukul alut, sehingga tampak semburat cahaya merah dari hasil bakaran jerami kering serta terdengar suara riuh dari alut. Tidak lama kemudian ayam jago pun berkokok karena mengira hari telah pagi. Para jin pun berlarian saat menekan ayam jago berkokok.
karena mereka akan terbakar bila matahari muncul. Bandung Bondowoso pun tidak bisa berbuat banyak melihat pasukan jinnya lari tunggang langgang. Mendengar syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang tersebut, Bandung Bondowoso merasa sangat marah. Namun para nasihatnya, akhirnya Bandung Bondowoso diberi sejumlah alasan bahwa Bandung Bondowoso pasti mampu membangun 1000 buah candi dalam waktu semalam dengan bantuan pasukan jin. Kemudian Bandung Bondowoso melakukan ritual untuk memanggil pasukan jinnya, dan kemudian proses pembangunan 1000 buah candi pun dimulai. Lalu berikutnya ada pendiri Candi Prambanan. Pendiri Candi Prambanan ini adalah beliau bernama Sri Maharaja Rakai Pikatan Empu Manuku, seorang raja ke-6 Kerajaan Medang yang memerintah sekitar abad 9 pada tahun 840 hingga 856. Hal ini diperkuat oleh Prasasti Wantil, disebut juga Prasasti Siwarga, yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 856. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Kompleks Candi Prambanan. Kompleks Candi Prambanan ini memiliki yang pertama itu 3 Candi Trimurti. Dapat kita perhatikan gambar berikut. 3 Candi Trimurti ini terdapat yang pertama, terdapat Candi Wisnu, di mana Candi Wisnu ini memiliki tinggi 33 meter dan lebar 20 meter. Dan yang kedua, terdapat Candi Siwa. Candi Siwa ini memiliki tinggi 47 meter dan lebar 34 meter. Dan yang ketiga ini terdapat Candi Brahma. Candi Brahma ini memiliki tinggi 33 meter dan lebar 20 meter. Selanjutnya ada 3 Candi Wahana. Dapat kita perhatikan gambar berikut. Yang pertama ini terdapat Candi Nandi, di mana di dalam ini terdapat arca lembu Nandi. Yang kedua gambar tersebut yaitu Candi Garuda. Candi Garuda ini tidak memiliki arca di dalamnya. Dan yang ketiga ini ada Candi Angsa. Candi Angsa ini tidak memiliki arca di dalamnya. Selanjutnya ada 3 candi kecil. 3 candi kecil ini terdiri dari Candi Kelir yang memiliki bentuk miniatur candi tanpa tangga. Selanjutnya itu ada Candi Apit, di mana Candi Apit ini memiliki 14 meter dengan tapak denah 6 x 6 meter. Selanjutnya ada Candi Patok. Candi Patok ini memiliki bentuk miniatur candi tanpa tangga-tangga. Dan yang terakhir terdapat 22 Candi Perwara. Candi Perwara disusun dalam 4 baris konsentris. Baris terdalam terdiri dari 44 candi. Baris kedua terdapat 52 candi, baris ketiga terdapat 60 candi, dan baris keempat sekaligus baris terluar terdiri dari 68 candi. Nah, Candi Perwara ini merupakan candi pengawal atau candi pelengkap. Selanjutnya di bagian ke-6 saya akan menjelaskan mengenai relief dari Candi Prambanan. Yang pertama terdapat relief Ramayana. Relief Ramayana ini memiliki kisah Ramayana yang bermula di sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahmana. Relief Krisnayana. Relief Krisnayana menceritakan kehidupan Krishna sebagai salah satu awantara Wisnu. Relief di Candi Jago yang berada di teras ketiga ini mengisahkan mengenai kisah hidup Sri Krishna. Relief ini diberi nama Relief Krisnayana. Relief tersebut diartikan pernikahan antara Raja Wisnuwardana dengan Nararya Waninghyun. Dalam artian lain, relief ini menggambarkan pernikahan antara Krishna dan Dewi Rukmini. Kisah ini adalah hasil karya Empu Triguna yang hidup pada masa pemerintahan Raja Warsajaya dari Kerajaan Kediri. Krisnayana berarti perjalanan Krishna, menceritakan tentang kisah percintaan antara Krishna dan Dewi Rukmini. Di sini ada relief Lokapala. Relief Lokapala ini dapat ditemukan di Candi Siwa. Selanjutnya ada relief Brahmana.
Relief ini terdapat di Candi Brahma. Dan ada juga relief Dewata. Relief Dewata berada di Dantara dua Apsara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketiga relief tersebut. Di seberang panel naratif relief, di atas tembok tubuh candi di sepanjang galeri dihiasi arca-arca dan relief yang menggambarkan para dewata dan resi Brahmana. Arca dewa-dewa Lokapala, dewa surgawi penjaga penjuru mata angin dapat ditemukan di Candi Siwa. Sementara arca para Brahmana, penyusun kitab Weda terdapat di Candi Brahma. Di Candi Wisnu terdapat arca dewata yang diapit oleh dua apsara atau bidadari kahyangan. Selanjutnya ada relief singa. Relief singa ini terdapat di dinding luar sebelah bawah candi yang dihiasi oleh barisan terelung. Dan di sini ada relief Kalpataru. Relief Kalpataru merupakan gambaran pohon yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kedua relief tadi. Di dinding luar sebelah bawah candi dihiasi oleh barisan relung atau ceruk yang menyimpan arca singa diapit oleh dua panel yang menggambarkan pohon hayat Kalpataru. Pohon suci ini dapat mitologi Hindu-Buddha dianggap pohon yang dapat memenuhi harapan dari kebutuhan manusia. Di kaki pohon Kalpataru ini diapit oleh pasangan Kinara dan Kinari, atau hewan ajaib bertubuh burung berkepala manusia, atau pasangan hewan lainnya seperti burung, kijang, domba, monyet, kuda, gajah, dan lain-lain. Pola singa di apit Kalpataru adalah pola khas yang hanya ditemukan di Prambanan, karena itulah disebut panel Prambanan.